Daun ilalang melayang-layang, jatuhnya di rumah si Mayang. Kucing belang disayang-sayang, pas disayang ekornya goyang-goyang. Pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Ferry Junandar di acara kesayangan kita, Kumpul Keluarga. Mumpung kumpul curhat yuk. Ya pemirsa, berbicara mengenai anabul di kota-kota besar terutama ya. Kalau kita memelihara kucing atau anjing atau anabul tersebut bukan hanya sebagai hewan peliharaan, tapi juga sebagai sahabat, kadang-kadang juga teman, tapi bahkan juga ada menjadi bagian dari keluarga. Nah, di kesempatan yang luar biasa kali ini kita akan hadirkan dua keluarga yang menghadirkan hewan peliharaan bagian dari keluarga ya. Ini yang pertama, ini ada Papa Awang, Mama Nini, Louis, dan Janis. Silahkan maju ke depan, silahkan. Halo, apa kabar? Tos juga? Oke. Apa kabar? Tos. Oke, silahkan di sini. Baik, ini kalau boleh tahu nih, hewan peliharaannya apa ya? Kita Golden Retriever. Golden Retriever berarti hewan anjing begitu ya? Iya. Oke, umur berapa itu? 1 tahun 7 bulan. 1 tahun 7 bulan ya. Katanya bisa melakukan beberapa atraksi tugas begitu ya? Basic aja sih. Nanti kita tunggu. Oke, tepuk tangan dulu dong. Silakan duduk, selamat datang. Dan yang kedua ada tamu saya spesial, ada Papa Mario, Mama Carol, dan juga Leta. Silakan. Wah, ini dia, silakan. Tuh. Dan ini siapa ini? Silakan sebelah sini. Baik, ini sudah hadir, yaitu adalah keluarga dari Papa Mario bersama hewan peliharaannya atau anabul. Ini namanya siapa sih? Namanya anak TK. Nama kucingnya anak TK. Kok bisa suaranya Iya. namanya itu? Gara-garanya dia waktu kita temukan, dia memang masih kecil gitu. Dan waktu itu kita belum ketemu nama yang Betul. pas. Jadi kita panggilnya anak TK. Ampun, itu nggak berubah-berubah nih setiap tahun naik terus. Jadi tetap anak ya. Selamat datang anak TK. Tepuk tangan dulu dong. Silakan duduk ya. Baik, kita akan hadirkan berikut ini adalah seorang psikolog yang menjadi kesayangan kita bersama, yaitu ada Onti Jo. Silakan. Onti Jo. Semuanya. Kalau ini anak kampus ini mah. Iya dong. Silakan duduk Onti. Baik, kita sudah hadirkan ada dua keluarga yang akan berbagi pengalaman bagaimana sih mereka menjadikan hewan peliharaan ini bagian dari bukan hanya sebagai hewan peliharaan ataupun juga sebagai sahabat, tapi bahkan menjadi sebuah keluarga, bagian keluarga dari mereka ya. Kita akan lihat keseharian mereka dulu. Ini dalam tayangan berikut ini. Yang pertama adalah keluarganya Papa Awang dalam video berikut ini. Silahkan. Lucu dan menggemaskan adalah kata-kata yang tepat untuk menggambarkan sosok anak bulu yang satu ini. Sejak 2021 lalu, Bom Bom atau Abom resmi menjadi bagian dari keluarga Papa Awang dan Mama Nini. Kehadirannya merupakan pelengkap kebahagiaan mereka. Sedari kecil, Mama Nini dan Papa Awang dengan tekun melatih Bom Bom serta mengikut-sertakan Abom dalam berbagai kompetisi. Hebatnya pemirsa, Bom Bom beberapa kali berhasil membawa piala pulang. Tak hanya Papa Awang dan Mama Nini, putra-putri mereka berdua pun juga ambil bagian dalam merawat anabul kesayangan mereka. Selain itu, kehadiran Bom Bom turut memberikan warna tersendiri bagi keluarga kecil ini, terutama dalam mengenal konsep kasih kepada sesama makhluk hidup. Ya, boleh tepuk tangan dulu dong, luar biasa sekali. Itu sudah ikutan kayak kejuaraan gitu ya? Enggak sih, cuma lomba makan. Oh, lomba makan. Lomba makan, lomba lari kita ikuti. Lomba lari juga ya. Oke, baik. Nanti kita akan lihat nih, katanya ada atraksi dari Bom Bom untuk kita semuanya ya. Tapi tahan dulu ya. Baik, kita akan hadirkan untuk profil keseharian dari Papa Mario dan keluarga berikut ini. Ini dia. Mama Carol tak pernah menyangka kecintaannya pada hewan tumbuh sejak dirinya memutuskan untuk menikah dengan Papa Mario pada 2002 silam. Mulai dari memelihara hewan anjing yang terancam dibuang sang pemilik, hingga kini memiliki sebuah yayasan nirlaba Let's Adopt Indonesia yang berfokus pada kesejahteraan dan menemukan rumah baru bagi kucing-kucing liar dari berbagai wilayah. Tidak sampai di situ, spirit Mama Carol dan Papa Mario juga turut dirasakan oleh sang putri Arleta.
Sejak kecil, gadis berusia 16 tahun ini sudah familiar hidup berdampingan dengan hewan peliharaan. Seperti kedekatannya dengan Semi, anjing yang semenjak kecil hadir dalam hidup Leta selama 12 tahun terakhir. Ya, boleh tepuk tangan juga, luar biasa sekali. Ini Mama atau Papa boleh dijelaskan ini Yayasan Let's Adopt Indonesia maksudnya gimana tuh? Silakan. Jadi Let's Adopt Indonesia ini merupakan satu organisasi non-profit. Baik. Di mana kami bersama teman-teman, kami berusaha untuk menolong hewan-hewan yang terlantar. Kemudian hewan-hewan yang sakit juga, di mana pemiliknya mungkin ada kesulitan finansial gitu. Jadi kami memberikan juga pengobatan gratis untuk hewan-hewan tersebut. Jadi ketika orang ingin mengadopsi itu berarti istilahnya nggak membeli begitu ya, tapi Tidak mengadopsi membeli. begitu ya. Betul. Wow, betul. luar biasa sekali. Itu kalau mendapatkan si hewan-hewan tersebut dari mana itu biasanya? Biasanya banyak yang lapor sih, gitu. Jadi kita terima laporan via DM atau via email. Kemudian memang tidak semua bisa kami bantu ya. Ya, respon ya. Jadi tentu kami pilih dulu yang paling urgent, Baik. gitu loh. Kondisinya yang paling buruk itu yang kami bantu duluan. Baik, kita ke Ontijo nih. Ontijo, dengan adanya tren bagaimana mereka ini istilahnya memelihara dan menjadikan hewan peliharaan ini bagian dari keluarga, itu pengaruh terhadap kualitas hubungan interrelationship gitu ya antar sesama anggota keluarga itu akan lebih naik atau gimana tuh? Apa yang akan terjadi? Ya, betul. Jadi dengan kita kan tahu ya bahwa hewan itu adalah salah satu juga makhluk hidup. Betul. Nah, jadi dengan memang Punya kita perasaan. punya perasaan juga, bener, Betul. ada emosinya Iya. loh. Nah, begitu kita memelihara, mengasihi mereka, dan apalagi menjadikan mereka sebagai bagian dari anggota keluarga kita, itu akan meningkatkan kualitas hidup kita. Karena pada saat kita berhubungan dengan mereka, bermain, kemudian kita mengasuh mereka, itu ada hormon-hormon dalam diri kita, serotonin dan endorfin, Betul. yang meningkat, di mana itu adalah hormon untuk menyumbang rasa kebahagiaan atau kesenangan pada seseorang. Nah, makanya juga akhirnya imunitasnya juga otomatis meningkat. Betul. Dan biasa nih untuk anak-anak ini sangat bermanfaat sekali untuk mengembangkan rasa empati dan tanggung jawab mereka. Baik. Nah, ini kita ngobrol dengan Papa Awang nih. Boleh diceritakan nih pertama kali ketemu dengan Bom-Bom itu kapan? Kita waktu itu lagi di pameran. Pada saat itu juga pas ketemu dia itu malam. Udah pas mau tutup mallnya. Itu Jadi udah pas sudah jam-jam genting ya? iya. Udah mau tutup. Iya. Terus? Jadi sisa event 3 hari emang kita lagi mau nyari, tapi jenisnya itu tadinya corgi. Oh, corgi Corgi. ya. Kemudian Yang ceper ternyata- kakinya itu ya. Iya. Iya, iya. akhirnya istri maunya yang jenisnya besar. Jadi kita makanya waktu itu pas kebetulan dari pemiliknya juga bawa yang besar, kita lihat bagus, badannya juga bagus banget. Jadi kita pikir boleh kita coba yang jenis golden. Dan kebetulan ketemu si Bom-Bom ini ya kayak ada keterikatan aja. Jadi akhirnya pada malam itu kita putusin kita langsung adopt Bom-Bom. Berarti pada saat itu sudah ada anak-anak berarti ya? Udah ada. Udah ada anak-anak. Nah, bagaimana respon mereka terhadap kehadiran Bom-Bom ini di keluarga? Mereka berdua seneng banget. Oh, seneng banget ya? Langsung main sama dia. Gitu ya? Gitu. Oke. Baik pemirsa, kita akan break sejenak. Setelah break nanti di segmen berikutnya kita akan hadirkan penampilan dari Bom-Bom. Seperti apa? Tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Mumpung kumpul curhat yuk. Wey. Atraksi berikutnya silahkan. Bangun. Sit. Down. Down. Kakinya dong. Oke, bang. Roll over. Keren. Roll over. Bang, sit. Down. Bang. Udah langsung bisa dia. Oke. Bom. Hah, heel. Oke, sit. Tapi harus area sini.
back, back, bom bom back, back, back. Keren loh. Jauh. Keren. Wih, Oke. Bom bom, rolling ya. Come on, good boy. Cepet banget boy. wow, luar biasa. Penampilan dari Bom Bom. Wow, Bom Bom kaget dianya ya. Itu penampilan luar biasa sekali, dilatih seperti kayak Mama ini. Mama ini berapa lama sih dilatih seperti itu? Dari kita adopt dia 2,5 bulan ya. Nggak ikut sekolah ya? Enggak, Sendiri ya? sendiri. Kok bisa? Sebenarnya sih latih bom-bomnya lebih gampang daripada latih anak manusia ya sebenarnya. Waduh. Nanti kita konfirmasi sama Onti Jo nih. Kalau menurut aku sih, karena kalau anak-anak kan butuh konsen agak lama ya, butuh fokus. Kalau bom-bom itu kan anabul yang sebenarnya dia nggak bisa training lama-lama. Justru kalau lama-lama itu malah dia stres. Jadi kita cuma latih cuma 5-10 menit aja, tapi konsisten setiap hari. Oh, tiap hari rutin ya? Jadi lama-lama 1 gerakan, nanti besoknya 1 sama 2 gerakan, besoknya 1, 2, 3 gerakan. Lama-lama dia udah paham gitu. Ya, tadi kalau aku lihat ya di video yang sebelumnya itu kan ada selain si anak TK ada anjing juga, ada yang lainnya begitu. Itu apa nggak berantem ya? Kalau di rumah aku kebetulan saat ini anjingnya memang udah tinggal 1 nih. Tadinya di rumah ada banyak. Oh. Nah, anjingnya ini yang namanya Semi ini memang sudah biasa sama kucing. Jadi memang nggak berantem. Baik. Jadi nggak masalah begitu ya? Nggak masalah. Berarti kadang-kadang mungkin ada nambah, ada kurang begitu, ada datang dan pergi begitu? Kalau untuk yang kami pelihara sendiri hanya yang sekarang ada aja. Jadi kita di rumah ada 1 anjing dan 3 kucing. Oh, oke. Nah, kedepannya seperti apa sih impian si Yayasan Les Sedap Indonesia ini? Kedepannya sih kita bisa membantu lebih banyak hewan pastinya, terutama nggak cuma di Jabodetabek aja, tapi bisa juga keluar kota, menjangkau tempat-tempat yang lebih terpencil gitu ya, di mana mereka mungkin kesulitan ada klinik di kotanya gitu. Jadi di situ kita bisa membantu mereka yang yang membutuhkan bantuan pengobatan untuk hewan. Baik, dan pemirsa di segmen berikutnya kita akan hadirkan ini ada yang akan curhat katanya ya. Seperti apa curhatannya tetap bersama kami di Kumpul Keluarga, Mumpung Kumpul Curhat Yuk. Nah. Ya pemirsa, masih bersama kami di acara kesayangan kita Kumpul Keluarga, Mumpung Kumpul Curhat Yuk. Nah, di segmen berikut ini kita akan hadirkan ada yang akan curhat-curhatan nih katanya ya. Ini ada video dari Papa Awang dan Mama Nini di mana mereka nggak saling tahu bahwa mereka ini curhat dalam video berikut ini. Ini dia. Ini adalah Bom-Bom, saya bisa bilang makasih ya. Selama ini dikerasin sama saya, sabar sama saya, nurut. Dari dulu tuh berontak banget ya Bom ya, sampai nurut banget. Sekarang itu nurut banget ya. Pokoknya ya terima kasih udah datang gitu. Dia kan nggak bisa milih, kita yang milih dia gitu. Terima kasih mau sabar, mau ngelewatin proses sama kita, keluarga kita. Untuk Jenis Louis kita tentu berharap nanti ketika dia dewasa, dia tentu sudah mengikuti oleh mama dan papanya dia supaya selalu jaga makhluk hidup, sayang dengan makhluk hidup. Termasuk ini hal kecil kita sudah ajarin terhadap Bom-Bom, kayak dia ngasih makan Bom-Bom, ajak main Bom-Bom, latih Bom-Bom juga. Itu kita memang sudah tanamkan ke anak kita dari kecil. Video ini kayaknya nggak ada yang abadi ya, semuanya pasti akan balik ke penciptanya sih. Mungkin siap nggak siap di hari itu sih harus siap ya, walaupun sebenarnya nggak siap gitu ya. Pasti sedih banget sih yang pastinya, karena bagi kami tuh cuman Bom-Bom aja yang unik di sini gitu. Bener-bener kita tuh Bom-Bom itu sabar banget, kayak paham gitu, matanya berbicara banget gitu dari awal. Makanya kalau dia pergi sih kita bener-bener sedih banget sih. Cuman dia harus merelakan lah, karena semuanya kembali ke penciptanya sih. Bom-Bom, terima kasih ya udah jadi bagian dari keluarga ini. Kita semua sangat sayang sama kamu.
kamu sehat-sehat terus ya sampai tua. Maafin mami kalau mami kadang agak galak, itu untuk kebaikan kamu juga. Seperti mendidik Louis dan Janice dan yang lainnya. Louis, Janice, terima kasih ya udah sayang sama Bom Bom. Kita sama-sama jaga Bom Bom sampai Bom Bom nanti tua. Jangan lupa Louis dan Janice harus tetap selalu menyayangi sesama makhluk hidup seperti kita menyayangi Bom Bom. Ya, boleh tepuk tangan dulu. Ini salah satu bukti bahwa kedua orang tua dari putra-putri mereka ini menjadikan ya Bom Bom ini bagian dari keluarga ya, kayak semacam permata hatinya ya. Dan semua terlihat sangat mencintai Bom Bom. Ini sampai sekarang aja dipelukin terus, digodain terus, dan Bom Bom sangat merasa nyaman di antara kita bersama begitu ya. Baik, kita akan lihat video yang berikutnya. Ini ada dari Papa Mario dan juga Mama Carol berikut ini. Silakan. Buat saya sangat penting ya, karena begitu Leverdo bisa membantu satu ekor hewan saja ya, entah itu anjing, entah itu kucing, ada rasa senang, ada rasa bahagia melihat kucing itu ataupun anjing itu bisa terselamatkan. Seandainya pun ada yang kasus terburuk, si anjing atau si kucing itu meninggal, paling tidak di hari-hari akhirnya, di detik-detik akhir hidupnya, anjing itu atau kucing itu bisa merasakan kasih sayang gitu, merasakan kasih sayang dari orang lain, dari lingkungan di sekitarnya. Untuk anjing-anjingku yang sudah di Rainbow Bridge sana, semoga kalian semua bisa berbahagia di Rainbow Bridge, bisa ketemu lagi, saling bermain bersama lagi, dan kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran kamu semua, kalian semua di dalam hidup kami, sehingga hidup kami juga berwarna, dan kalian juga mengajari bagaimana supaya kami bisa mencintai lebih, bukan hanya kepada manusia tapi juga kepada hewan yang juga merupakan ciptaan Tuhan, yang juga merupakan tugas kita untuk membahagiakan ya sesama ciptaan Tuhan. Untuk Carol, terus bersemangat meskipun capek ngurusin segala administrasinya, proposal, laporan, menjalankan kegiatannya yang cukup padat gitu ya. Tetap semangat terus, ingatlah bahwa para anjing dan para kucing di luar sana itu memang membutuhkan bantuan kita. Jadi semangat terus. Sebenarnya jika kita bisa mendapatkan kesempatan untuk membantu hewan dengan kehidupan yang terburuknya ya, kita bisa dapatkan hewan itu sebuah rumah gitu, di mana dia disayang, itu perasaannya memang nggak bisa dinilai ya. Jadi kita merasakan kebahagiaan di situ. Kita tahu hewan itu akan hidup lebih baik sepanjang hidupnya. Jadi kebahagiaan itu yang sebenarnya kita tidak bisa nilai gitu loh. Kita tidak bisa ceritakan bagaimana bahagianya kita. Halo Leta, semoga nanti ke depannya ketika Mami sudah nggak ada, kamu bisa melanjutkan kegiatan untuk menyejahterakan hewan-hewan di sekitar kamu. Kalau misalnya memungkinkan, bisa mendapatkan inovasi atau ide-ide yang cukup cemerlang untuk membantu mereka yang kesulitan. Ya, luar biasa sekali. Pemirsa, sepertinya kita akan menjadi paham dan mengerti ya mengapa mereka mendirikan Yayasan Let's Adopt Indonesia ya. Karena memang dalam pemikiran mereka, dalam hati mereka, mereka akan memberikan yang terbaik untuk para anabul yang diadopsi dari mulai hidup, bahkan tadi disebutkan adalah sampai ke saat-saat menjelang kematian begitu ya. Mereka memastikan bahwa si anabul-anabul ini
didampingi dengan penuh cinta dan juga kasih. Bukan begitu ya Papa Mario ya? Luar biasa sekali. Baik, kita coba ke Leta nih. Kebetulan Leta ini juga ikut terlibat tadi, bahkan dalam tanda kutip dititipkan oleh Mama untuk bisa menjalankan Yayasan Let's Sedap Indonesia ini. Leta, ini di kesempatan yang luar biasa ini kamu ingin disampaikan sesuatu nggak? Mungkin ucapan terima kasih, ada janji atau apa kepada Papa dan Mama berkaitan dengan kedepannya Let's Sedap Indonesia seperti apa sih gitu. Silahkan. Aku mau terima kasih banget sama orang tua aku. In the future, aku pasti akan menolong hewan, tetap menolong hewan. I will try my best to help. Dan aku akan pasti membuat Let's Sedap Indonesia lebih bagus, lebih better. Ya gitu. Ya. Baik, boleh dipeluk ini sudah ada semangat dari Leta sama Papa Mama juga, boleh silakan ya. Jadi semoga lebih sedikit lagi hewan-hewan yang terlantar dan lebih banyak lagi hewan-hewan yang diadopsi dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi ya. Baik, kita ke Ontijo. Ontijo, sebagai kata penutup atau kesimpulan nih, dengan adanya hewan peliharaan yang dijadikan menjadi bagian dari keluarga, nah ada himbauan nggak mungkin bagi para keluarga yang di luar sana? Apa yang harus diperhatikan? Silakan. Ya, jadi untuk para penyayang binatang khususnya, memang ada yang punya keputusan untuk memang mengadap, jadi memelihara di rumah, ada juga yang tidak gitu ya. Nah, untuk yang memelihara di rumah bisa menjadi inspirasi untuk tamu-tamu spesial kita hari ini. Tadi sudah membagikan tips, kemudian juga bisa lihat ya bagaimana keceriaan mereka sebagai sebuah keluarga dan bertambah lagi anggota keluarga yang baru, yaitu dengan anabulnya. Nah, tapi untuk pemirsa di rumah yang memang kebetulan tidak kurang suka gitu ya sama hewan, setidaknya tidak menyiksa binatang, karena sangat kita sedih sekali gitu ya melihat di sosial media ada orang yang sampai menyiksa binatang atau bahkan menjahati mereka. Jadi kalaupun memang nggak suka, tidak apa-apa, tapi setidaknya tetap menghargai mereka, tetap juga melihat bahwa mereka ini adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memang juga perlu dikasihi seperti sebagaimana manusia pada adanya. Baik, terima kasih. Jadi intinya adalah dari Ontijo adalah kalau misalnya Anda kurang menyukai atau tidak menyukai silahkan saja, tapi jangan sampai menyakiti. Tapi kalau Anda menyukai, silahkan berikan cinta Anda yang terbaik sampai di akhir hayat mereka ya. Kami ucapkan terima kasih kepada Ontijo, luar biasa sekali, dan juga kepada para keluarga-keluarga, dan juga ada si Bom-Bom juga, dan ini juga keluarga Papa Mario dan juga keluarga sama si anak TK ya. Kayaknya lagi kuliah ya TK-nya ya. Baik pemirsa, dengan demikian kita ucapkan terima kasih dan kita ketemu lagi di episode mendatang. Dari kami sampai jumpa. Sampai ketemu lagi di Kumpul Keluarga. Mumpung kumpul curhat yuk. Sampai jumpa. Bye-bye.